ويفضلنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبنية الشفاء على كل داء كما نوصل فنصحب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, taslim bahan rahmat, karunia serta hidayahnya pula. Pada pagi hari ini, di kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita istiqamah untuk melaksanakan selalu aktivitas ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ditutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi dari Imam Syekh Abdul Latif Ad-Damyati Asy-Syafi'i, masuk di dalam pembahasan maratibul khalqi fit tafdhili, posisi atau level makhluk Allah dalam keutamaan-keutamaannya. Termasuk di dalam kitab yang kita baca ini, makhluk yang paling utama dan kemudian ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afdhalul makhluqin, paling afdalnya makhluknya Allah, yaitu sayyidul wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min ahli samawati wal ardina ay arfa'uhum wa ashrafuhum fid dunya wal akhirah. Di dalam kitab ini disebutkan manusia atau makhluk Allah yang diunggulkan oleh Allah, entah itu di dunia bahkan di akhirat, dan itu pun di langit atau di bumi. Termasuk yang dibanggakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Allah itu, yaitu kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia dan akhirat Allah angkat derajatnya dan Allah muliakan daripada posisi beliau. Wa yali Sayyidina Ibrahim, setelah Nabi Muhammad dalam kitab ini yang paling afdal makhluk yaitu Sayyidina Ibrahim. Setelah Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Sayyidina Musa. Setelah Nabi Ibrahim lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam.
Kemudian thumma Sayyidina Isa, setelah Nabi Musa, Nabi Isa, thumma Sayyidina Nuh, kemudian yang keempat posisi makhluk yang paling afdal di sisi Allah Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan yang terakhir Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Thumma baqiyatur rusul, kemudian sisanya yaitu semua rasul yang diutus oleh Allah. Ada 5, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, sisanya nabi-nabi yang kita ketahui. Tsumma anbiya ghairur rasul, kemudian baru nabi. Rasul dulu baru nabi, ghairur rasul anbiya. Nabi-nabi itu bukan rasul. Tapi kalau sudah rasul pasti nabi. Apa bedanya? Kalau rasul itu diberikan wahyu plus untuk menyampaikan wahyu tersebut. Tapi kalau Nabi disampaikan wahyu atau syariat, cuman tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Itu bedanya. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Baik. Wa hum mutafawwaluna fima bainahum 'inda Allah Ta'ala. Mereka semua itu adalah makhluk-makhluk Allah yang diunggulkan daripada seluruh makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Kemudian setelah makhluk-makhluk yang memiliki hawa nafsu, ya para nabi itu memiliki hawa, cuman dari ucapan yang mereka ucapkan tidak lepas dari wahyunya Allah, tidak lepas daripada syariat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Setelah para nabi, para rasul, kemudian baru dijelaskan para malaikat yang afdal siapa saja. Disebutkan dalam kitab ini, tsumma Jibril, kemudian malaikat Jibril, tsumma Mikail, tsumma Israfil, tsumma Izrail, tsumma baqiyatur ru'usil malaikah. Kemudian baru para malaikat yang kita ketahui lainnya, seperti malaikat Ridwan, malaikat Malik, wa hamalatul arsy wal karubin wa humul hafuna bih. Malaikat mukarrabin ini, karubin ini yaitu malaikat yang mengelilingi daripada arsy. Ada malaikat itu yang jaga arsy, ada yang mengelilingi arsy. Tugasnya yang al-karubin ini tadi, yang dikatakan humul hafuna bihi, yang mereka mengelilingi daripada arsy tadi. Sumu bidzalika li'annahum mutasadduna lil'udwil du'a bi raf'i ma nazala bil ummati min al-qulub. Tugasnya yang malaikat mengelilingi arsy tadi, ada yang menjaga arsy, ada yang mengelilingi arsy. Yang mengelilingi arsy ini adalah mereka-mereka yang mengukuhkan doa. Ada manusia berdoa, ada satu bangsa berdoa, ada satu negeri berdoa. Maka doa tadi dibawa oleh malaikat ini, kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu doa kebaikan, entah itu doa kejelekan, entah itu doa untuk keselamatan, semua akan ditampung oleh malaikat ini. Jadi malaikatnya masing-masing di Indonesia ada, ya di Balikpapan ada, Indonesia Balikpapan sama aja. Ya, di Banjar ada, itu malaikatnya ngambil doa tadi, kemudian disampaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuhu. Jadi jangan khawatir malaikat nggak bakal ngijabahi doa kita. Mau malaikatnya akeh ya. Malaikatnya banyak. Cuman kan yang kita ketahui cuman yang 10 itu tadi. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan padahal sebanyak mungkin malaikat itu banyak hitungannya. Cuman nama-namanya yang tidak diketahui. Li'annahum, sudah disebutkan. Tsumma sulaha hadhil ummah. Kemudian para rasul sudah, nabi sudah, malaikat, kemudian orang-orang saleh. Orang-orang saleh di umat ini yang dikenalkan, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kas-sahabah, seperti para sahabat. Maka nanti derajatnya para sahabat ini beda dengan manusia yang lain. Mereka adil, pasti adil. Ada kemarin debat tentang Abu Hurairah adalah pendusta. Tidak bisa disebutkan pendusta para sahabat, karena mereka memiliki daripada predikat adil. Mereka semua adil. Walaupun Muawiyah sekalipun yang memerangi daripada Sayyidina Ali, yang padahal perebutan tahta itu tetap dikatakan adil, tetap dikatakan adil, cuman berbeda pendapat saja. Maka jangan sampai nanti adanya peperangan di antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah yang kita ketahui daripada sirah nabawiyahnya itu, kita melaknat daripada salah satu sahabat. Tidak, semuanya adil, cuman berbeda pendapat. Tayyib.
Setelah para sahabat, maka derajat yang kedua yang paling tinggi yaitu at-tabi'in, yang mengikuti para sahabat. Bedanya sahabat dengan tabi'in, sahabat melihat Nabi dan beriman dengan Nabi. Kalau tabi'in, walaupun dia hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi tetap iman dengan Nabi, maka disebut tabi'in. Jangan lihat saya ini sahabat jangan. Jangan iman sama saya, tapi nggak pernah lihat saya, nah itu tabi'in. Yang mengikuti daripada para jalannya para sahabat. Kemudian yang ketiga wasyuhada, para orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan. Tsumma awamul malaikati wa hum ghairu ru'usaihim. Kemudian setelah itu baru para malaikat. Ini di sini kita dijelaskan yang didahulukan, yang diafdhalkan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang memiliki hawa nafsu, yaitu manusia. Yang pertama makhluk yang paling Allah unggulkan yaitu Nabi Muhammad. Kenapa tidak malaikat? Kenapa tidak malaikat Jibril dulu? Padahal malaikat Jibril itu ketuanya malaikat. Bahasa kita itu presidennya para malaikat Jibril. Kenapa nggak malaikat Jibril? Sebenarnya ampun maaf, kalau dilihat legalitas yang wajib atau yang pantas masuk ke dalam surganya Allah yaitu para malaikatnya. Mereka nggak ada hawa nafsu sama sekali, nggak ada ujiannya sama sekali. Sudah ditetapkan oleh menjadi malaikat, kemudian menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah, dijalankan, nggak ada sama sekali bimbang dan bahkan nggak durhaka sama sekali. Sebenarnya yang pantas untuk memasuki surga itu mereka dulu. Kenapa justru yang diafdhalkan yang pertama kita sebut tadi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kenapa tidak malaikat Jibril dulu? Nah, sehingga pertanyaan seperti ini dijawab oleh ulama. Malaikat itu nggak ada hawa nafsu, kemudian nggak ada ujiannya. Lah kita manusia ini ujiannya akeh, ujiannya banyak. Loh tapi kok masih bisa taat? Itu pertanyaannya. Seharusnya kalau orang banyak ujian, ada hawa nafsu, maka dia akan terjerumus dengan dua hal tersebut. Kalau misal malaikat nggak ada ujian, malaikat nggak ada sama sekali hawa nafsu, mereka taat, wajar. Mereka iman kepada Allah, wajar. Ya Allah ujian yang gak hawa nafsunya. Nah ini manusia, ada hawa nafsu, ada ujiannya, ada dunianya, ada jodohnya. Itu disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz. Ujiannya manusia itu 4 apa? Setan, dunia, hawa nafsu, kemudian pasangan hidup. Maka itu ujiannya itu. Cuma dari kita semuanya itu 4-4-nya bisa dijalankan. Contohnya bisa hadir majelis taklim. Bisa nggak kira-kira nggak hadir hari ini? Bisa. Tidur di rumah bisa? Bisa. Habis makan sahur langsung tidur bisa? Bisa. Nggak sholat subuh? Bisa. Tapi kok datang sholat subuh berjamaah dengar ceramah mereka? Setingkat level malaikat aja, ini aja pernah berangan-angan sebagai manusia, bayangkan. Selevel malaikat ini ya, kepengen jadi manusia, dan ini malaikatnya enggak ecek-ecek. Ru'usul malaikah, pemimpin daripada malaikat itu pernah berangan-angan untuk menjadi manusia bahkan. Malaikat jadi manusia tuh gimana? Kita yang jadi manusia jadi ruwet yang luar biasa ya. Mumet yang luar biasa. Nah ini ada malaikat yang kepengen jadi manusia. Dan misalnya kita bisa ngomong sama malaikat, kira-kira ini apa yang diomongin? Malaikat bisa jadi manusia ruwet ya. Belum lagi punya istri, belum punya anak, belum lagi hutang, kredit, panci, segala macam-macam. Ruwet. Ngapain jadi manusia itu ngapain? Tapi pertimbangannya malaikat ingin jadi manusia bukan karena sebab ujian yang banyak itu. Karena ada tingkatan level ibadah yang mencapai kedudukan yang sangat dicintai Allah. Apa itu? 7 hal yang dicintai oleh para malaikat untuk diamalkan umat manusia. Umat manusia kalau mengamalkan 7 ini, malaikat aja iri. Setelah malaikat Jibril aja iri, kepengen justru jadi malaikat, jadi manusia karena sebab 7 amal ini. Apa saja itu? Ini kita sebutkan. Ini fadilah juga bagi yang hadir.
yang catat alhamdulillah, nggak catat naudzubillah. Ilmu itu kita punya guru, ilmu itu harus disimpan, bukan hanya di HP. HP rusak hilang datanya, tapi kalau pulpen dan juga buku selalu ada, hilang juga, kecuali kalau hilang. Cuman penetapan daripada ilmu itu harus dicatat, dicatat. Para sahabat dulu mencatat sebuah sabda Nabi atau bahkan Al-Quran sekalipun dengan dua metode. Satu di atas pelepah korma, yang pertama dengan pelepah korma, yang kedua dengan tulang belulang. Ya, kalau kita ini sekarang enak, pulpen di mana-mana, buku di mana-mana, tapi nggak ada yang bawa buku, nggak ada buku. Ya, enak, wasilahnya enak di akhir zaman, cuman himmahnya dicabut oleh Allah. Kepengen tahu, rasa tahu itu dalam agama tidak diberikan oleh Allah. Baik, Nabi Muhammad SAW itu pernah berwasiat kepada menantu beliau yang bernama Sayyidina Ali. Menantu beliau itu ada dua, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu pernah diobroli dengan Nabi seperti ini. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Minahus Saniyah dari Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dalam kitab Minahus Saniyah itu disebutkan Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tamanna Jibrilu an takuna min bani Adam li sab'i khisal. Wahai Sayyidina Ali, aku ingin memberitahukan sesuatu perkara. Apa perkara tersebut? Nabi mengatakan, tamanna Jibril, malaikat Jibril itu memiliki angan-angan, kepengen, rasanya itu kepengen. An yakuna min bani Adam, menjadi umat manusia, Dengan sebab apa beliau malaikat Jibril ingin jadi manusia? Bisab'i khisal, karena tujuh sebab ini. Apa aja sebab malaikat Jibril ingin jadi manusia? Yang pertama, as-salatul khamsi ma'al imam, salat 5 waktu bersama imam. Itu perkara pertama yang membuat malaikat Jibril itu pengen jadi manusia itu. Karena orang salat jamaah itu pahalanya double, luar biasa. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam beberapa riwayat, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair wa man taqarraba fihi bi fardiyah kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu aw kama qala. Nabi itu mengatakan di akhir bulan Sya'ban ketika Nabi khutbah menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat, Nabi mengatakan, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan sesuatu kebaikan. Kebaikan itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Yang kita lakukan yaitu kesunahan Nabi Muhammad. Ini bersiwak, ya, bercelak ketika mau tidur, bersisir sebelum mau tidur, pakai wewangian. Tapi ada beberapa riwayat ketika puasa jangan pakai parfum, makruh. Apalagi yang diparfumi mulutnya. Ada itu parfum mulut itu supaya apa? Enggak bau ambak, Ustaz. Enggak enak kalau dicium baunya. Ini baunya di sisi Allah bau mistik. Ya cuman kalau di hadapan manusia baunya mistik. Ya. Jadi jangan banyak ngomong di bulan Ramadan itu kalau sudah bau seperti itu. Ayo masuk kaki kanan, keluar kaki kiri masjid, itu sunnah Nabi Muhammad. Itu dikerjakan di bulan Ramadan. Pahalanya diberikan oleh Allah fariidatan fi ma siwahu. Pahalanya itu seperti pahala fardu. Jangan sholat ini nanti akan kita jalankan juga. Sholat berjamaah, sholatul isra. Sholatul isra itu sunnah. Bahkan ada kesunahan itu nggak wajib berjamaah, sendiri-sendiri bisa. Cuman ini yang sunnah tadi kita kerjakan di bulan Ramadan, maka ini pahalanya seperti pahala wajib fi masiwahu yang Allah tidak memberikan pahala tersebut illa kecuali di bulan ini. Makanya beberapa ulama itu ada yang mengatakan kalau ba'du salafus salihin Rajab syahru zara wa Sya'ban syahrul syaki wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan ini bulannya panen.
Kenapa pahala sunnah jadi wajib? Yang jadi pertanyaan, pahala wajib kayak apa? Sementara pahala sunnah disiwakan jadi wajib. Pahalanya, bukan hukumnya. Siwakan sunnah dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya jadi wajib. Nah, minum duduk sunnah, itu pahalanya di selain bulan Ramadan sunnah saja. Dimasuk bulan Ramadan wajib. Pakai gamis, ini gamis yang saya pakai ini gamis. Di dalam kitab Khamsami'ah Sunnatir Rasul, dalam kitab yang kita baca 500 kesunahan yang dilakukan oleh Nabi termasuk pakai gamis, ini sunnah di selain bulan Ramadan. Tapi pakai ini di bulan Ramadan pahalanya jadi wajib. Kalian suah apa ini? Kopiah, peci dipakai di bulan selain bulan Ramadan sunnah saja. Tapi kalau dipakai di bulan Ramadan pahalanya malah wajib. Kumur, matmawah namanya di dalam bahasa Arabnya. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, itu sunnah. Dilakukan di bulan Ramadan, jadi malah wajib. Cuman jangan nanti dilakukan di siang hari. Sunnah Ustaz supaya dapat pahala wajib. Kumur belum masuknya batal. Illa kecuali memang nggak sengaja. Tapi sudah dibilangin jangan matmawah, jangan istinsyak kalau bulan Ramadan, kalau di siang bulan Ramadan. Kalau malam, isya, maghrib silakan. Mau sak ember tak apa-apa, cuma jangan embernya dimakan pesan. Ya, kumur istinsyak masukkan itu sunnah dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya jadi wajib. Kemudian parfuman, celakan, terus memperindah tazayyun, memperindah diri untuk istri atau untuk suami, sunnah saja. Tapi dilakukan di bulan Ramadan jadi pahala wajib. Yang jadi pertimbangan bagaimana pahala wajib di sisi Allah. Waman ada fardatan, ya, waman taqarraba fardatan fihi, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang fardu di bulan Ramadan, karena kaman ada sab'ina fardatan fi ma siwahu. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di beberapa riwayat dikatakan hadis ini dhaif, cuman kita bisa fadhailul amal, kita amalkan daripada hadis tersebut. Kata Nabi, kalau orang menjalankan perbuatan yang wajib, sholat 5 waktu, menuntut ilmu agama ini termasuk kewajiban. Di dalam kitab Ta'lim Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi yang perempuan atau yang laki yang muslim, wajib. Maka menuntut ilmu, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan itu fardu, maka dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat pahalanya. Pahala wajib dikalikan 70, pahala sunnah dilipat gandakan menjadi 1. Yang pertama kita kembalikan keinginannya. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena sebab manusia sholat 5 waktu bersama Imam. Apalagi sholat subuh ini. Sholat subuh ini paling berat. Sholat subuh ini paling berat. Panjenengan kita punya guru nih. Ini yang rusak bagi kita semua. Ada yang mencalonkan jadi RT, RW, kepala dinas, kepala apa segala macam, kepala batu. Ya, mau jadi ketua yayasan, ketua apa? Nggak usah neko-neko cari persyaratan dan cari gelar orangnya. Cukup dilihat dari satu perilaku. Ini wasiat dari kita punya guru. Apa wasiat pertama? Lihat bagaimana sholat berjamaahnya dia bersama imam di sholat subuh. Kalau mau memilih imam ini, mau memilih pemimpin yang baik, maka lihat bagaimana sholat subuhnya berjamaah. Karena sholat subuh ini ada sholat yang paling berat. Apalagi sebelumnya apa? Sholat tahajud, sholatul fajar. Orang nggak bakal sholat tahajud, sholat fajar kecuali dia sholat jamaah sholat subuh. Kalau orang sholat subuh berarti sebelumnya dia sudah bangun. Kalau mau mencari pemimpin yang baik, yang amanah, dilihat bagaimana sholat berjamaahnya di waktu subuh. Dan sholat subuh ini Pak, nggak ada udzur untuk meninggalkan kecuali orang yang betul-betul tidak bisa berjalan. Salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sudah kita jelaskan. Ampun maaf, satu sahabat ini ya, kalau dibandingkan dengan fisik kita sekarang jauh luar biasa. Kita ini sempurnanya luar biasa. Mata kita masih bisa memandang, kaki kita masih bisa kuat. Sekarang nggak usah pakai kaki, pakai motornya yang jalan. Kita yang diem aja kan, kita tinggal ngegas stop. Ini di zaman dulu.
Itu pun kalau pakai onta kita perlu ngayuh, kita perlu menggerakkan dulu semua tubuh kita, entah itu dari badan, entah dari pukulan, entah dari kaki. Sekarang kan enak, tinggal pakai satu tangan bisa, lepas satu tangan bisa, lepas dua-duanya bisa, tapi nggak jalan. Ya, bisa, enak sekarang. Sayyidina Abdullah bin Maktum, maaf, matanya buta, tua renta, dan jarak masjid dengan rumahnya sangat jauh. Ini fadilah sholat subuh ya, supaya yang sholat subuh sekarang, nanti yang akan tiba sholat subuh yang akan tiba bisa mengamalkan sholat subuh ini. Ya, mudah-mudahan terus berkelanjutan walaupun setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abdullah bin Maktum itu ketika di waktu subuh pernah minta raksa itu keringanan. Ngomong sama Nabi Muhammad SAW, bolehkah kiranya kalau saya ini tidak sholat berjamaah di sholat subuh, dengan alasan karena sebab tua renta, perjalanan antara masjid sampai rumah atau rumah ke masjid itu jauh, kemudian waktu subuh itu waktu yang sendiri, waktu yang munfarid sendiri ya, waktu subuh itu tidak seperti sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat zuhur dengan asar pendek waktunya itu, mungkin kisaran 2 sampai 3 jam. Kalau sholat maghrib dan isya tidak lama juga, 30 menit. Kita bisa sholat zuhur, sholat asar, i'tikaf menunggu sholat asar bisa. Sholat maghrib, sholat isya, bisa i'tikaf di masjid bisa. Waktunya singkat. Tapi sholat subuh ini jauh waktunya dan sendiri, pagi pula. Ini bayangkan Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum dalam keadaan buta, rumahnya jauh, keadaan dingin, dulu gak ono lampu petromak ini, gak ono. Di jalan-jalan itu ada lampu. Jadi bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum untuk pergi ke masjid, diakali dari masjid sampai ke rumah itu disiapkan tali yang panjang, seperti bahasa kita tali rapia itu, diikat di pintu masjid, kemudian ditarik ke rumah. Jadi itu yang menjadi pegangannya Sayyidina Abdullah bin Maktum untuk sampai ke masjid. Kalau sekarang kan enak, Google Maps ngomong sudah selesai. Ini Sayyidina Abdullah bin Maktum minta keringanan kepada Nabi, boleh enggak saya enggak sholat jamaah di waktu subuh? Katanya Nabi SAW, hal tasma'ul adzan? Apakah kamu mendengar sholat? Apakah kamu mendengar suara lantunan adzan? Ya imam, wahai Sayyidina Abdullah bin Maktum. Kata Sayyidina Abdullah bin Maktum, nah, iya ya Rasulullah, saya dengar. Ya. Kata Nabi, selagi engkau mendengar suara adzan, ta'jibiha, datangi dia. Kalau jenengan datang ya, sampai ke telinga kita ini suara adzan, nggak ono uzur untuk meninggalkan sholat jamaah itu ada. Ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu tadi kita sebutkan, matanya buta, tua renta, jauh rumahnya, perjalanan subuh luar biasa. Kita nyaman walaupun tua masih bisa pakai motor, pakai mobil, ada lampu di jalan, nggak sumuk di jalan, nggak ada rintangan. Di gurun pasir, bayangkan pasirnya, malamnya, ya, gelapnya, belum lagi nanti terdongeng, terdong itu ular, terdong itu bahasa Kutai, terdong ular. Ada top namanya, kadal gurun, kadal gurun, ya itu dia, singkatannya itu. Itu rintangan Sayyidina Abdullah bin Maktum untuk sampai ke masjid. Sholat subuh dalam keadaan mata yang buta. Dibayangkan kita dengan Sayyidina Abdullah jauh luar biasa betulnya. Dan Nabi mengatakan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat jamaah sholat subuh. Apa dilakukan oleh Sayyidina Abdullah? Bala ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ya baik ya Rasulullah, saya ikuti, saya taati. Sholat subuh walaupun dalam keadaan seperti itu. Ternyata di pertengahan jalan, pertengahan perjalanan beliau melaksanakan sholat subuh, ada yang membantu. Ada sewaktu-waktu ketika Nabi ingin berangkat, Sayyidina Abdullah bin Maktum didatangi orang yang sudah siap di depan rumah beliau. Ya Abdullah, saya antarkan kamu ke masjidnya Nabi. Gak usah lagi megang tali, biar saya yang antarkan. Oh baik, luar biasa. Itu dilakukan berarti rumah terus dilakukan. Ya, setiap pagi diantarkan ke masjid, setiap pagi diantarkan di masjid. Sayyidina Abdullah udah tahu dia siapa. Bayangkan, Sayyidina Abdullah nggak tahu ini siapa, wala fulan siapa, anaknya siapa, namanya aja nggak tahu. Sayyidina Abdullah bin Maktum. Orang itu kalau dibaiki pasti baik pula. Ya kita tuh ada timbal balik.
bahasa Inggrisnya itu feedback, timbal balik. Ada orang baik, kita pun akan baik. Ada orang jahat, kita pun jangan sabar ya. Oh ya mau mukul dipukul balik. Ya, kalau saya seperti itu Ustaz, ya sudah terserah ya sih. Ya, tapi kalau kita orang baik, pasti baik itu. Apa bahasa kita ya? Itu sudah interaksi sosial yang real yang terjadi di masyarakat seperti itu. Ada orang baik, kita pasti baik. Tapi kalau kita tidak dijahati orang, pasti kita juga jahat. Itu normal. Cuman ini Sayyidina Abdullah setiap hari diantar dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Gak paham yang antar siapa, anak siapa, gak tahu siapa, apa sebabnya datang ke rumah itu. Akhirnya apa? Karena feedback yang baik, Sayyidina Abdullah bin Maktum ingin membalas jasa orang tadi. Lalu Sayyidina Abdullah mengatakan, manismu, siapa nama kamu? Ya, katanya yang bantu tadi, tidak usah tahu nama saya ikhlas. Saya ikhlas bantu. Kayak apa mau ikhlas saya ini mau timbal balik ini, kata Sayyidina Abdullah. Sebutkan namamu, nanti saya akan sampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan kau. Itu timbal baliknya mereka, nggak bisa memberi duit biar ada. Sahabat itu paling miskinnya para sahabat itu apa? Mereka nggak memiliki dinar dirham di tangannya. Sahabat itu sudah rumput dunia harus hilang. Ya, kita kan masih banyak itu. Nggak bisa bayar tuh kayak itu. Jadi bagaimana minta doa kepada Nabi lewat wasilah Nabi Muhammad? Diminta namanya tidak mau. Siapa nama engkau? Nama saya tidak tahu. Pokoknya saya bantu ikhlas begitu. Akhirnya kotok itu keras-kerasan. Yang ini kepengen tahu, yang ini nggak mau ngasih tahu. Ya sudah, kata Sayyidina Abdullah bin Maktum, kalau seperti itu nggak usah lagi antarkan saya karena sebelum engkau tidak mau memberikan namamu kepada saya. Jangan gitu dong, kata yang bantu tadi. Jangan begitu. Ya sudah, kasih tahu namamu, nanti saya sampaikan kepada Rasulullah. Saya minta doa kepada Rasulullah. Ya sudah. Tapi nanti saya bantu lagi ya. Iya nanti enak aja kita ini, bantu aja selesai. Akhirnya apa? Fulan tadi yang setiap hari membawa Sayyidina Abdullah ke masjid setiap hari, bendino. Sejauh bendino itu setiap hari, nggak putus-putus. Wala ujroh, nggak diberi duit. Cuma setiap hari nongkrong aja di depan Sayyidina Abdullah bin Maktum, nyuruh ke masjid. Apakah fulan tadi? Ya Abdullah, ana syaitan. Kata fulan tadi, namamu siapa? Saya Abdullah, Sayyidina Abdullah. Tidak mau ngomong, akhirnya di bahasa kita tuh di pasar. Akhirnya mau aja ngomong. Katanya fulan tadi, siapa engkau? Saya setan. Allah setan ngajak baik. Ya Allah, ada setan ngajak baik itu. Mau tahu contoh setan ngajak baik? Mau tahu? Selain salat subuh yang dilakukan Sayyidina Abdullah, mau tahu? Orang yang zikiran ketika majelis taklim. Itu ilmu setan itu. Langsung naruh tasbih. Ya banyak seperti itu. Kenapa? Dia tertipu daya dengan setan. Kok bisa? Iya, setan tuh nggak mau jenengan tuh lebih banyak mendapatkan untung, nggak mau. Ada duit 10 juta dengan 271 triliun, mana yang dipilih? Ini. Kenapa? Ini lebih banyak. Tapi setan itu akan menyampingkan sesuatu keuntungan yang besar dengan keuntungan yang kecil. Contohnya, menuntut ilmu agama pahalanya wajib. Tapi kalau zikir pahalanya setan bisa sibuk, zikiran aja, dekat kepada Allah. Lihat misalnya majelis taklim kan gak kerungu, gak kedengeran, gak paham pisannya. Mending gak usah denger no. Zikir aja, subhanallah. Orang di situ ceramah situ juga ini pandai. Di situ ada tausiah, di situ juga dia ngomong. Akhirnya apa? Setan membisiki terus berbuih untung. Di situ orang pemanjar, di situ dia banyak lah seperti itu. Banyak, cuman ya tertunduk orangnya, kadang mau melihat sini. Ada orangnya tapi akhirnya pelan-pelan ditaruh tasbihnya belum dengarkan. Kenapa seperti itu? Ya itu lagi diuji sama setan. Banyak seperti itu. Nah, setan itu pintar. Gak cuma dalam keburukan saja dia membawa, kebaikan pun dia bawa. Contoh Sayyidina Abdullah itu tadi, sholat subuh itu baik lah, baik. Mengantar orang sholat subuh baik. Cuman ada keuntungan yang tidak didapatkan Sayyidina Abdullah karena sebab dibantu oleh setan tadi.
Apa? Kenapa Sayyidina Abdullah dibantu dengan setan? Cerita sebelumnya tidak saya sampaikan. Sayyidina Abdullah hari pertama ingin sholat berjamaah dengan Nabi di sholat subuh, itu jatuh Pak. Tersungkur beliau di pertengahan jalan. Tersungkur, baju kotor, kembali lagi ke rumah. Lalu ketika ingin pergi lagi ke masjid, datang setan. Ditanya sama Abdullah, kenapa membantu saya? Sementara sholat subuh ini, kamu ngantar saya ke sholat subuh, itu perkara yang diridhoi Allah. Memangnya kamu itu kalau saya diridhoi Allah? Setan tuh gak bakal ridho. Cuman ada satu keuntungan yang di situ, setan gak mau manusia itu dapat keuntungan tersebut. Sayyidina Abdullah itu pertama kali jatuh tersungkur karena ingin sholat subuh. Kembali ke rumah, kemudian ingin kembali ke masjid, didatangi oleh setan. Saya aja yang nganter. Itu setiap hari itu diantar sama setan. Akhirnya apa? Ditelusuri siapa fulan, ternyata setan. Apa motif membantu Sayyidina Abdullah? Ternyata motifnya, ya, alasannya Sayyidina Abdullah jatuh pertama kali sholat subuh, itu dosa-dosanya setengah umurnya diampuni Allah. Karena sebab jatuh tersungkur ketika ingin sholat berjamaah, sholat subuh. Fikahnya di situ, beratnya tantangan sholat subuh itu di situ. Saking beratnya tersungkur kembali kepada sholat subuh. Di situ terjatuhnya Sayyidina Abdullah, Allah ampuni setengah umurnya Sayyidina Abdullah. Contoh kalau umur Sayyidina Abdullah itu 60, maka 30 tahun Allah ampuni dosanya karena sebab jatuh di pertengahan ingin melaksanakan sholat subuh. Bayangkan Pak, kalau bapak ibu jatuh 2 kali. Tapi jatuhnya jangan di jalan Sungai Mahakam. Insya Allah nggak kembali lagi. Itu ini bukan kita berarti Ustaz mantap. Jadi saya mau minta mau tobat, ini dosa saya banyak. Ya sudah, saya nanti pakai sepeda, cuman rodanya di depan nggak ada, di samping ini saya jatuh sekali setengah umur dia kemudian ada begitu. Yang dicari itu beratnya dalam menjalankan perintah sholat itu tadi, dan itu kadarnya keikhlasan. Dan Sayyidina Abdullah itu ikhlasnya luar biasa. Dalam keadaan seperti itu masih tetap sholat berjamaah. Lagi tadi enak, sudah motor ada, bensin ada, walaupun dioplos dengan kertas. Sallallahu Muhammad. Tapi yang bingung itu masih ada yang beli Batamax. Allahu Akbar. Ini selingan aja supaya apa? Supaya nyaman aja, biar supaya kada ngantuk. Sudah kini dari itu. Maka dari itu apa? Beratnya menjalankan sholat subuh, Allah akan timpali daripada pahala-pahala yang banyak. Dan jangan kira setan itu apa? Selalu menjerumuskan seseorang kepada kejelekan. Kadang kebaikan pun mereka akan ajak karena keuntungan di situ ada yang ditutupi. Nah, tadi yang cetek-cetek itu kan sunnah, nuntut ilmu wajib. Nah, mereka memilih cetek-cetek daripada menuntut ilmu. Nah, ini salah satu di budaya setan. Sholat subuh diantar dengan gak diantar, beda pahalanya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah, dirahmati Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Maka kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah fid dunya wal akhirah. Anak cucu kita menjadi anak cucu keturunan saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di atas dunia ini juga nanti dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas 2 pembahasan ini. Yang pertama tentang wasiat Nabi, tentang malaikat Jibril kepengen jadi manusia tadi. Yang pertama sholat jamaah, masih ada 6 itu kan, nanti kita membahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian tentang keutamaan para umat manusia yang sudah kita sebutkan, ya, Nabi, Rasul, Nabi, malaikat. Kemudian ada sebagian daripada para sahabat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk khulafaur rasyidin, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal salat bismillah.